Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, di sini Bapak Fadli akan membahas kisi-kisi ujian madrasah bahasa Arab, jumlah soal 35. Di sini insyaallah akan dibahas semua kisi-kisi sesuai dengan jumlahnya. Yang pertama, terkait dengan ta'aruf atau perkenalan, menganalisis penggunaan kata tanya min aina, dari mana. Jadi kalau misalkan ada soal ana min titik-titik, katanya terus ana min Bantul misalkan, maka kalian tinggal mencari min aina anta. Dari mana kamu? Ana min Bantul misalkan. Saya dari Bantul. Ini lebih mudah ya. Jadi menanyakan dari mana berasal. Nomor 2, menganalisis penggunaan kata tanya hal. Misalkan hal anta mudarrisun ya Ahmad. Hal itu apakah? Yang namanya apakah jawabannya pasti dua, naam atau la. Kalau naam itu pasti nanti jawabannya sama dengan ini. Ana mudarrisun. Saya guru. Tapi kalau misalkan la itu pasti berbeda semuanya. Di sininya mudarris, sini tabib. Jadi tinggal cari nanti apakah ketika naam itu sama persis, maka tinggal cari yang itu jawabannya. Kemudian yang ketiga, menerapkan struktur kalimat tentang maktun atau sifat. Di antara sifat itu ada nadifun, bersih, wasihun, kotor, wasiun, luas. Itu ya contohnya. Nomor 4, menentukan pokok pikiran dari teks naratif tentang al-adawatul madrasiyah. Menentukan pokok pikiran itu biasanya ada kata dalam soalnya al-maudu, menanyakan tema atau pokok pikiran. Karena ini berkaitan dengan alat sekolah, maka temanya itu seputar alat-alat sekolah. Contoh misalkan haki batun, tas, kolamun pena, misalkan ya itu. Mirsamun pensil, hibrun tinta. Tinggal nanti cari alat-alat sekolah saja dalam tema nomor 4 ini. Nomor berikutnya, menerapkan domir mutasil dalam kalimat. Domir mutasil itu domir yang nyambung. Membedakannya gampang. Nanti sebelum kata yang ada titik-titik, dua kata sebelum titik-titik ini ya, itu nanti kalian tentukan. Kalau misalkan hada kitabun, kitabun ini laki-laki, mistarotun ini perempuan. Apa yang membedakan laki-laki dan perempuan? Itu tak marbutohnya. Nah, kalau laki-laki contoh kitabun, maka domir mutasilnya dengan hu. Jadi jawabannya hada kitabun samanuhu misalkan. Tapi kalau misalkan perempuan, wahadihi mistolatun samanuha, antara hu dengan ha. Hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Ingat-ingat ya. Berikutnya, mendeteksi bentuk angka dalam teks tentang alamat. Rokmu unwan, nomor alamat. Nah, itu tinggal lihat dalam teks bacaannya. Kalian sudah tahu bahasa Arab 1 sampai 10. Wahidun 1, isnaini 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asratun 10. Jadi tinggal di teksnya angka berapa, kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Begitu gampang. Berikutnya, mengaitkan angka 1 sampai 100 dengan alamat. Ini gampang. Nanti dalam jawaban itu ada beberapa nomor-nomor telepon. Nah, kalian tinggal cari mana yang nomor rumah ya. Nomor rumah itu kan berarti paling cuma 30, 40 gitu. Enggak mungkin nomor seperti nomor telepon yang panjang ya. Tadi cari yang pendek alamat ini. Nah, kemudian menentukan susunan kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Tipsnya, gampangnya kalian tinggal mencari dalam awal kalimat itu ada kata waro'a atau imama, amama atau fi. Salah satu di antara ini bisa untuk menjadi kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Tinggal dicari saja. Berikutnya, merinci nama-nama ruangan dalam teks deskriptif tentang rumah. Lihat dalam teks nama-nama ruangan yang ada di bawah di at-tabaqis sufli, lantai bawah. Nanti dalam teks itu ada lantai atas at-tabaqil ulya,
dan ada lantai bawah. Kalian tinggal lihat di teksnya, meskipun tidak tahu artinya, itu nanti ada terlihat bacaannya dengan jelas. Mana yang ada nama-nama ruangan yang ada di lantai bawah atau bahasa Arabnya fit tabaqis sufli. Itu ya. Menentukan ide pokok dalam teks naratif tentang yaumiyatu usrati, aktivitas keluargaku. Nanti soalnya berbicara tentang al-fikratul asasiyah, aktivitas keluarga, tinggal cari yaumiyatu usrah nanti di jawabannya. Menentukan fi'il mudhari, gampang nih. Fa'il atau pelaku atau subjeknya laki-laki, maka fi'il mudhari'nya biasanya diawali dengan huruf ya. Contoh, abi itu kan laki-laki bapak saya, yadhabu diawali dengan ya. Tapi kalau fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya perempuan, maka fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta. Contoh yang bergambar biru ini, ummi tazhabu. Ummi ibuku itu tazhabu diawali dengan huruf ta. Jadi bagaimana kita membedakan antara abi dan ummi? Kalau abi diawali dengan ya, kalau ummi diawali dengan ta. Menyimpulkan kegiatan berdasarkan jam, misalkan fi sa'atir rabi'ah di jam 4 itu kalian ngapain? Itu ada di teks bacaan. Kalian tinggal melihat teks bacaannya, apa kegiatan yang dilakukan pada jam tersebut. Menentukan kalimat yang ada al-adad at-tartibi, bilangan berurutan. Bilangan berurutan itu beda dengan bilangan biasanya. Misalkan bahasa Arabnya 6 itu sittah, tapi untuk bilangan ke-6, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam itu menggunakan as-sadisah. Kalau satu al-awwal atau al-ula, dua as-tsaniyah, tiga as-salisah, empat ar-rabi'ah, lima al-khamisah, enam as-sadisah, tujuh as-sabi'ah dan sebagainya berikutnya. Jadi ada as-sabi'ah, ar-rabi'ah, ada alif lam untuk al-adad at-tartibi. Berikutnya, membandingkan kegiatan siswa di rumah dan di sekolah pada teks deskriptif. Itu ada di teks bacaan, nanti kalian tinggal bedakan saja. Menentukan kalimat jumlah ismiyah, ini penting. Jumlah ismiyah mana yang ada jawabannya, ada jumlah ismiyahnya, nanti kalian suruh mencari itu. Gampangnya, tipsnya, kalian mencari saja kalimat yang diawali dengan isim. Apa itu isim? Kata benda. Salah satu yang termasuk isim adalah nama orang. Contohnya Hashim misalkan. Itu nama orang kan, Ahmad. Nah, tinggal cari jawaban yang awalnya adalah nama orang. Berikutnya, mengklasifikasi macam-macam hobi. Dalam teks, itu nanti ada macam-macam hobi, baik main basket, main bola, main dan sebagainya. Nanti ada satu hobi yang tidak ada. Nah, kalian tinggal mencari saja dalam teks mana jawabannya yang tidak ada dalam teks. Menentukan jumlah fi'liyah. Ini lawanan daripada jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah diawali dengan kata benda, kalau jumlah fi'liyah diawali dengan kata kerja. Tinggal kalian mencari kalimat yang tidak ada nama orang atau benda di awalnya. Jadi semua 3 jawaban nama orang. Kalian cari awalannya yang kira-kira bukan nama orang. Ya, nggak perlu artinya. Itu aja, tipsnya seperti itu. Menemukan makna bersurat. Nah, ini menerjemahkan. Harus tahu arti sedikit lah. Kemudian menentukan amil nawasib. Nah, ada an, ada lin, alan, ada li. Gampangnya kalau an itu pasti di antara 2 kalimat kata kerja. Nah, kalau lan di awal kalimat. Nah, tapi kalau cuma satu kata kerja, maka jawabannya li. Menganalisis macam-macam profesi. Dalam profesi itu bahasa Arabnya al-mihnah. Profesi. Contoh profesi at-tabibu dokter, as-sayyadu apoteker, wal muallimatu guru. Nah, menentukan kalimat dengan konsep masdar muawwal. Nah, untuk masdar muawwal biasanya diawali dengan an. Ada ataupun ada huruf an-nya dalam kalimat tersebut, ya. Ada an dalam jawaban tersebut, ada huruf an. Ingat ya, kalau masdar muawwal. Menentukan ide pokok, lagi-lagi ide pokok jawabannya adalah berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit atau bahasa Arabnya adalah iyadatul mardha. Menentukan konsep fi'il madhi dalam jumlah fi'liyah dalam kalimat.
lihat fa'ilnya dulu. Jika pelakunya perempuan seperti Aisyah, Fatimah, nama-nama orang perempuan, maka cari fi'il yang ada taknya di akhir ya. Fi'il madi ini, fi'il madi. Misalkan dahabat, qaraat. Nah, kalau perempuan gitu ya, cari itu saja gampang yang ada huruf tak taknis di akhirnya. Menerjemahkan teks dalam kalimat, misalkan taroku watonahum, jangan tuker nih ya, mereka meninggalkan negeri, buyut itu rumah, wa amwal itu harta, wa tijarotohum perdagangan mereka di Mekah. Mereka meninggalkan negara, rumah, harta, dan bisnis di Mekah. Gitu. Mendeteksi berbagai bentuk domir, gitu ya. Kemudian menentukan urutan acara. Nah, peringatan Maulid Nabi. Urutan acara biasa diawali dengan iftitah, pembukaan. Setelah pembukaan ada qiraatul Quran. Al-Qulaimat, sambutan-sambutan. Nomor 4, al-muhadharah diniyah, ceramah. Yang terakhir al-ikhtitam, penutup. Diawali dengan iftitah, diakhiri dengan ikhtitam. Ingat-ingat ya. Diawali dengan iftitah, diakhiri dengan ikhtitam. Nanti ada nomor-nomor yang diacak, kalian tinggal pilih. Mendeteksi fungsi kana. Nah, ini menarik. Kana umaru titik-titik misalkan ya. Nah, kalian tinggal mencari, nanti semua kata mirip jawabannya. Cuma kalian tinggal mencari harokat yang fathatain. Ingat ya. Imaman misalkan ya. Ataupun apalah di situ. Khalifatan. Ya, ada fathatainnya gitu ya. Menentukan pokok pikiran pada teks nuzul Quran. Gampang. Jadi cari aja jawaban tentang itu. Mengidentifikasi lam nafi. Nah, lam nafi seperti ini. Al-mudarrisu lam yajlis. Tipsnya cari jawaban yang akhirnya harokat sukun. Yajlis gitu ya. Menentukan tema pokok tentang 2 hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha. Kemudian yang terakhir yang berikutnya menentukan perubahan pada tasrif fiil amar. Kalau ada ya mudarrisun ini banyak orang, maka fiil amarnya itu berakhiran dengan waw dan alif. Idhabu begitu. Pasti. Itu tidak seperti ini kalimatnya. Saya tinggal cari kata yang ada waw dan alif di akhirnya. Mengumpulkan bukti ciptaan Allah. Menentukan isim mausul kata sambung. Ingat ya, ini pernah dibahas. Kalau kata al-mu'minina, maka karena ini banyak orang, kata sambungnya juga adalah banyak orang. Jamak yaitu alladzina. Menganalisis fakta, menjaga lingkungan. Kemudian menentukan perubahan bentuk isim tafdil. Ada kata fadilun, isim tafdilnya apa? Yaitu afdol. Isim tafdil itu lebih utama. Nah, superlatif. Terima kasih. Silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.